Available project itu adalah project-project yang tersedia di Hotjar ini, teman-teman. Nah, di sini kalau kita klik akan tersedia berbagai macam project ya, mulai dari yang $50, ada yang 140, ada yang 125, dan ada yang sampai $300 ya. Nah, ini kita bisa kerjakan dari rumah ya. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel By Design. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial seputar freelance ataupun dunia freelance ya teman-teman. Dan pada video kali ini tepatnya ya teman-teman, saya akan memberikan tips ya, dapat ratusan dolar ya dari project kontes yang bernama HutsWise ini teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu tentang HutsWise ataupun baru mengenal ya, dan buat teman-teman yang sudah tahu ya mungkin akan sangat terbantu sekali ya dengan adanya HutsWise ini ya. Nah, ini adalah situs kontes ya teman-teman, situs kontes seperti layaknya online design, 48 Hours ya, kemudian apa namanya, desain kontes, logo kontes dan lain sebagainya ya. Pokoknya ini adalah sebuah platform untuk ngontes teman-teman ya. Tapi ada tapinya teman-teman, ada tapinya. Tapi di sini tuh selain kita ngontes ya, kita bisa mendapatkan project sampai ratusan dolar ya dari situs ini teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana bang untuk cara mengikuti projectnya? Nah, di sini saya akan berikan tutorial singkatnya bagaimana cara mendapatkan project dari situs HutsWise ini ya. Nah, pertama-tama teman-teman perlu untuk login terlebih dahulu ke akun HutsWise teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah login menggunakan akun HutsWise saya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita di sini akan tampil seperti ini ya teman-teman, browse contest, my contest, project, message, dan support ya. Ini adalah halaman awal dari situs HutsWise.com ya. Dan di sini kita bisa lihat di bawahnya lagi ada kontes-kontes yang bisa kita ikuti ya. Nah, kemudian kita fokusnya di bagian mana? Nah, teman-teman klik di bagian project ya. Nah, ketika kita klik di bagian project ya, maka kita akan lihat dua tampilan ataupun dua pilihan teman-teman. Yang pertama itu adalah My Project dan yang kedua adalah Available Project. Nah, kalau My Project ini adalah project-project yang kita kerjakan ya ataupun kita lakukan. Nanti tampilnya ada di sini ya. Kita klik di bagian sini ya. Nah, di sini nanti akan tampil My One-to-One Project ya. Sama seperti di Nyanyian Design ya. Kalau di Nyanyian Design kan pasti ada istilah one-to-one project ya, ataupun project yang tanpa melalui kontes ya. Jadi hanya kita saja dan dengan klien saja tanpa ada orang lain lagi. Itu namanya one-to-one project. Nah, di sini kan ada you don't have any active project. Jadi ini saya belum ada project lagi teman-teman ya yang bisa kerjakan ya. Kebetulan masih kosong. Kemudian kita klik di bagian lagi, di bagian sini lagi ya. Project lagi. Kemudian kita pilih bagian Available Project. Available Project itu adalah project-project yang tersedia di HutsWise ini teman-teman. Nah, di sini kalau kita klik akan tersedia berbagai macam project ya, mulai dari yang $50, ada yang 140, ada yang 125, dan ada yang sampai $300 ya. Nah, ini kita bisa kerjakan dari rumah ya, tanpa melalui kontes ya, ataupun tanpa menang kontes teman-teman. Jadi kita tinggal submit proposal, berikan deskripsi yang jelas, dan nanti kita akan dapat projectnya langsung teman-teman, dan kita bisa dapat uang. Nah, caranya bagaimana untuk cara mengerjakan projectnya di HutsWise ini? Kita klik di bagian project yang akan kita ikuti ya. Nah, di sini kan ada project-projectnya ya, kemudian di sini ada hadiahnya. Nah, teman-teman klik di bagian sini, yang ini misalkan ya, yang ini aja lah, do logos, bioscope face and bioscope body ya, misalkan ini kita klik ya di bagian sini, atau kita bisa klik di bagian ini submit bid ya. Kita coba klik di bagian submit bid ya. Nah, teman-teman sebaiknya kliknya di bagian ini dulu ya, yang di bagian bioscope face and bioscope body dulu. Jadi teman-teman kliknya di bagian projectnya dulu, jangan sampai kita klik di bagian submit bid. Kalau kita submit bid ya, nanti kita itu akan langsung mengirimkan proposalnya. Jadi kita nggak tahu arahnya itu seperti apa, tulisannya itu seperti apa, nggak tahu ya. Tapi kalau teman-teman kliknya di bagian sini ya, klik sini ya, nanti dia akan menampilkan
detail briefnya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu creative brief. Oh ini kebetulan kok briefnya kayak gini doang ya, upload file logo bioskop ada creative brief ya. Jadi kita coba lihat di sini ya. Nah di sini ada contohnya teman-teman, kebetulan dia ngasih contoh lampiran file ya ataupun attachment yang bisa kita unduh ya, atau bisa kita lihat. Kita coba klik di bagian sini bioskop. Nah di sini kita lihat ya. Nah tadi dia menginginkan logonya kayak gini teman-teman, bioskop body ya, ini model-modelnya kayak gini. Kemudian nanti kita bisa langsung kerjakan ya projectnya. Kemudian dia juga ngasih contoh lagi nih kayak gini ya. Nah, Advi will let the project complete in 1 week and has budget $140 ya. Jadi si Advi ini yang kliennya ini namanya Advi ya, dia itu ingin projectnya ini selesai dalam waktu 1 minggu ya, dan dengan budget $140. Submitlah bid project ataupun submitlah proposal untuk menyetujui harga ini dan deadline-nya ya. Jadi $140 ini sudah komplit teman-teman, sudah komplit sama revisi, sama budgetnya, sama deadline-nya juga ya. Nah misalkan kita memilih ataupun kita ingin meminta harga yang lain, ataupun kita nggak setuju harganya nih, kita ingin harganya lebih naik lagi ataupun harganya lebih besar lagi, kita bisa pilih di bagian submit custom bid ya, yang di sini ya bagian bawah ya. Nah di sini kan ada keterangan ya, submit bid, submit default bid, sama submit custom bid. Kalau submit default bid kan berarti apa yang ditawarkan klien itu kita setuju ya, dengan harga segini $140 dalam waktu 1 minggu ya, kita setuju. Tapi kalau kita submit custom bid itu beda teman-teman. Kalau custom bid itu berarti kita memberikan penawaran yang berbeda dari yang ditawarkan oleh klien ya. Nah kemudian kita isi dulu ya deskripsinya seperti apa ya, deskripsinya seperti apa kita isi dulu. Kemudian kita pilih di bagian filenya ya. File ini kayak misalkan kita punya portofolio nih, portofolio logo ya, kita bisa upload di sini ya, di bagian choose file ya. Nah misalkan kita belum punya portofolio ya nggak apa-apa, kita kosong aja karena ini sifatnya opsional ya. Nah di sini untuk pesan ataupun deskripsi ini juga termasuk opsional teman-teman ya, tapi lebih baiknya teman-teman isi ya, agar teman-teman menunjukkan sisi profesionalitas ya, agar kelihatan kita itu seorang desainer yang profesional. Tapi jangan kosongan ya, jangan cuma kosongan ya, jangan langsung klik submit default bid ya. Tapi teman-teman coba isi di bagian submit mistake ini ya, karena ini adalah penting teman-teman, penting sekali untuk agar kita itu mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan job dari HWS ini ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah isi semua dari pesan sampai upload file ya, ini opsional ya, tapi udah lengkap semua ya, teman-teman tinggal klik di bagian submit bid ya. Nanti di bagian sini ya, di bagian sini di atas ini nanti ada keterangan ya. Kalau misalkan penawaran kita diterima ataupun bid kita diterima, maka nanti di sini ada notifikasi teman-teman bahwa job kita ataupun penawaran kita diterima. Nah nanti setelah penawaran kita diterima, nah kita bisa langsung mengerjakan projectnya ya. Jadi seperti itu aja teman-teman ya, cara mengerjakan project di hwes.com ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk tutorial hari ini ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian ya. Kita akan jumpa lagi di next project. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.